Saudari, mengenai kita dibawa ke sumber pohon hayat, garis hayat ini telah kita lalui melalui kita menikmati buku Firman Kudus untuk bangunan pagi ini ya, FKKP dari waktu ke waktu. Nah, berita ini adalah suatu rangkaian dari konferensi internasional untuk Hari Pahlawan, semacam hari kemerdekaan ya. Kalau kita mungkin Agustus, kalau di Amerika ini bulan Mei ini. Jadi mereka ada hari libur, kemudian mereka mengadakan sidang besar. Nah, tema subjek umumnya ini adalah mengambil jalan menikmati Kristus sebagai pohon hayat. Jadi kita perlu memperhatikan mengenai mengambil jalan. Yang kedua, soal menikmati Kristus sebagai pohon hayat. Ada 3 faktor ya, mengambil jalan. Jadi memilih, mengambil jalan, memilih, menjalani. Di Romawi 1 itu ada 2 pohon ya. Ada pohon hayat, pohon kehidupan ini. Yang kedua adalah pohon pengetahuan, baik pengetahuan yang baik maupun pengetahuan yang jahat. Tetapi semuanya adalah pengetahuan. Kalau hayat ini untuk dinikmati, dimakan. Kalau pengetahuan ini mungkin sekedar hanya diketahui, berhenti ya, tanpa bisa masuk ke dalam kita. Nah, manusia diberi kebebasan. Di berita 1 ini mengambil jalan ini untuk atau bagi perampungan ekonomi Allah. Ekonomi Allah perlu segera rampung, segera dirampungkan, tetapi caranya adalah mengenai menikmati Kristus ini. Kristus sebagai pohon hayat, sehingga pohon hayat ini di dalam kitab Kejadian, diawali di dalam kitab Kejadian. Kristus itu datang ke bumi, datang yang pertama itu di tahun Masehi. Jadi mungkin ya sekitar 4.000 ya, mungkin 2000 sebelum Masehi, kemudian ini sudah tahun 2000 kurang Masehinya. Namun demikian kita harus ingat bahwa Kristus ini adalah hal yang kekal, jadi dia memang sudah ada juga sebelumnya. Penggenapannya itu memang dalam perjanjian baru. Kalau Adam ya beserta nenek moyang itu harus mengambil pohon hayat saat itu. Kemudian umat Israel dibatasi dengan hukum Taurat untuk bisa menikmati pohon hayat. Kita saat ini yang menjadi pohon hayat kita adalah Kristus. Nah, Kristus ini adalah Allah yang menjadi manusia, Yesus. Ya, dia benar-benar manusia bayi, bisa ditilii, bisa dikunjungi. Ada itu orang majus yang berkunjung, ada para gembala yang berkunjung, malaikat bersukacita juga. Tapi kemudian dia bertumbuh, pada saatnya dia melayani, ada roh Bapa ya, seperti merpati yang turun ke atasnya itu, dinyatakan inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Dia memberitakan tentang kerajaan surga pada manusia. Pada akhirnya dia harus menyerahkan dirinya supaya dia bisa melalui proses yang kedua, terakhir ini, menjadi hayat. Dan pada waktu kita percaya, hayat ini masuk ke dalam kita. Makanya kita menikmatinya melalui beberapa hal yang perlu kita lakukan untuk mendapatkan hayat ini. Roh yang
bertumbuh di dalam kita. Manusia diberi kebebasan untuk memilih. Allah mengendaki manusia memilih pohon hayat sebagai kehendaknya, sebagai sumbernya. Tetapi masih ada dua kemungkinan, memilih apa tidak itu diserahkan kepada manusia. Betapa Allah ini agung, adil, dalam keadil benaran. Iblis tidak bisa menuduh apapun mengenai hal ini, karena semuanya dikembalikan kepada kita. Nah, kita diminta untuk mengambil jalan hayat ini, mengambil jalan dengan cara menikmati Kristus ini. Nah, kita setelah kita di jalan ini ya, kita perlu tinggal di jalan ini sehingga pada saat kita melakukan sesuatu hal, melayani misalnya, itu harus dalam prinsip hayat. Tadi ada saudara kita mengatakan, aku tidak mau mengatakan mau melakukan apa-apa kalau tidak dalam prinsip hayat, gitu ya. Tapi kalau dulu masih bebas ya Pak ya. Sama seperti kita, sesuka kita ya. Kemudian kita perlu di jalan hayat ini ya. Ini masalah kita bisa terus tinggal ya. Kalau orang yang belum tahu, kita perlu memberitakan supaya memilih kehendak Allah ini. Tetapi yang kita sudah tinggal ini perlu terus tinggal. Bagaimana terus tinggal? Dengan tadi selain melayani dalam prinsip hayat juga mengasihi Tuhan, menarik orang lain. Kalau kita melakukan ini, maka kita akan tetap tinggal di jalan hayat. Kemudian makan Yesus ini tadi dengan menyeru nama Tuhan, dengan membaca firman, dengan mendoakan firman, merenungkan firman, bahkan menyalurkan apa yang menjadi kenikmatan firman ini kepada orang lain. Melatih roh iman ini, maka kita akan bisa tetap tinggal di jalan hayat ini. Kalau kita tidak melakukan, hati-hati, hati-hati. Kemudian menikmati Allah Tritunggal ya. Terus hidup dalam kebangkitan, artinya itu harus menjadi satu realitas. Nah, saya ingat waktu mendengarkan audio ini, jadi ini berita ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dan dipublikasikan oleh gereja di Bandung melalui websitenya Church in Bandung ya, Church in Bandung, bisa diakses. Itu pertama ini yang memberitakan adalah Edmark, saudara Edmark, saudara sekerjanya Witness Lee dulu, tentu dalam bahasa Inggris ya. Tapi ini sudah diterjemahkan waktu Edmark mengawali memberitakan ini ya, sebelum masuk garis besar dia menceritakan hal yang perlu saya ceritakan lagi supaya kita semua menemukan intinya ya. Jadi saat itu kalau nggak salah sekitar tahun ya 50-an, 1950-an itu saudara Watchman ini dituduh salah, dituduh ya, tidak diadili loh ya, dituduh, baru dituduh. Terus dia disingkirkan dan dia tunduk mau seperti itu, walaupun banyak orang yang datang kepada dia supaya dia membela diri, tetapi dia tidak mau melakukan karena dia yakin ini adalah pengaturan Tuhan. Kemudian ada seorang penatua ya datang kepada Witness Lee. Dia mengatakan, saudara Witness Lee, apakah Watchman ini bisa salah? Kemudian saudara Lee mengatakan bahwa saya ingin tanya dulu, sewaktu Watchman ini belum disingkirkan dari pelayanan ini, apakah kamu saat itu mendapatkan saluran hayat? Saudara penatua itu mengatakan ya, mengatakan ya. Terus saudara Witness melanjutkan bahwa sebenarnya persoalannya bukan soal salah dan benar, tetapi apakah kita mendapatkan hayat, penyaluran hayat dari Watchman. Apa yang terjadi? Seorang penatua itu menangis ya, menangis. Dia menyadari kekeliruannya, sering memandang orang
berdasarkan benar dan salah. Tetapi sebenarnya seharusnya kita memandang orang, entah yang dikatakan maupun dilakukan itu dari hayatnya. Apakah dia itu bisa menyalurkan hayat kepada orang lain apa tidak. Maka kalau ini adalah satu inti berita kita. Jadi kita diminta berjalan dalam jalan hayat ini dengan cara mengambil Kristus sebagai pohon hayat, sumber hayat ini. Bagi apa? Perampungan ekonomi Allah. Tanpa itu tidak akan ada di jalan ekonomi Allah, apalagi merampungkannya. Terus tadi dikatakan juga bahwa kalau kita terus menempuh ini sampai akhir hidup kita, maka kita akan menjadi para pemenangnya, yaitu orang-orang yang akan menarik Tuhan datang kembali segera, yang akan menyambut Tuhan ini dengan tidak malu dan tidak takut, bahkan akan menjadi prajuritnya, tentaranya, serta mempelai perempuannya. Kemudian kita baru memasuki tahap kekekalan, di mana kita di situ masih dipelihara dengan pohon hayat. Jadi ini adalah sesuatu yang kekal dengan sangat penting. Mengapa kita berada di dalam pemulihan Tuhan? Kita ingin dipulihkan supaya kita mengambil jalan yang tepat, jalan gereja yang tepat, menikmati Kristus sebagai pohon hayat. Tidak hanya sekedar Kristus sebagai juru selamat. Itu penting, ya, itu utama. Tetapi setelah itu kita perlu bertumbuh, bukan? Iman kita, ya. Kita perlu dengan cara hayat yang terus disalurkan kepada kita, mendapat suplai hayat, hayat demi hayat terus menerus. Inilah jalan yang kita tempuh. Jadi kita berbeda dengan kebanyakan saudara-saudara kita yang menempuh jalan yang organisasi, ya, yang hanya dia ukurannya kalau sama seperti mirip seperti hukum Taurat. Jadi kalau dia sudah datang sidang pada jadwalnya itu seakan-akan sudah selesai. Bukan, ya, belum. Itu bukan mengambil jalan hayat, ya. Itu mengambil jalan tradisi, ya, jalan pengertian pengetahuan kita bahwa dengan itu kita akan selamat sempurna. Memang kita selamat. Betul, karena Tuhan Yesus bukan perbuatan kita, bukan. Tetapi untuk perbuatan kita ini akan ada suatu pahala, yaitu dengan jalan hayat ini. Jadi kita perlu jelas di dalam pemulihan Tuhan mengenai ini. Kita perlu mengambil jalan ini. Dengan cara tadi melakukan hal yang sederhana, menyeru nama Tuhan, ya. Entah keadaan kita baik atau tidak. Entah kita mau sedang sidang apa tidak. Terus setiap hari tadi, setiap pagi, kalau kita bisa bangun setiap pagi, menyeru nama Tuhan, menjamah Tuhan, bahkan bisa mendoa bacakan. Amen. Nanti kalau nggak sempat lagi, kita bisa membaca beritanya nanti. Ya, entah siang hari, entah sore hari, entah malam hari bisa. Pokoknya kita harus dengan tekad yang kuat, ya. Oh, hanya ini satu-satunya yang memberikan kita kesempurnaan keselamatan ini. Karena Tuhan menentukan jalannya seperti ini. Ini bukan juga rencana kita, bukan jalan kita, tetapi jalan hayat, jalannya. Ya. Kita perlu melakukan ini. Maka suatu hari nanti secara tidak terasa, ya, itu kita akan dibangunkan. Kita akan dibangun sampai kita menjadi pemenang. Saya ingin yang lebih real, ya, memberikan contoh yang lebih real. Dan sebenarnya mengambil jalan ini, hayat ini adalah jalan yang setiap hari, setiap waktu. Waktu saya menceritakan ada saudara yang berkunjung di rumah, ya, suami istri, saudara-saudari juga, ya. Di situ punya anak. Kemudian HP saudari ini berbunyi dan jenis deringnya itu adalah satu kidung, Yesus, Yesus, kau hayatku. Nah, kemudian anak yang berumur kelas 1, berumur 7 tahun ini, karena ada di ruang tamu itu, saya tanya,
Dek, kamu tahu lagu ini? Tidak, gitu dia bilang tidak. Kemudian, lah kamu tahu lagu apa? Kemudian ayahnya sambil menambahkan, mungkin nyanyian apa sidang anak. Kemudian dia menyanyikan King Kong. King Kong badannya besar, tapi sayang kakinya pendek ya. Terus ada bebek. Bebek juga kakinya pendek, terus lehernya panjang ya. Terus diakhiri dengan haleluya, Allah Maha Kuasa. Nah, kemudian saya berbicara, ini kamu tahu nggak mengapa Allah Maha Kuasa? Tentu dia bilang tidak ya. Saya memang memancing tidak. Terus saya menjelaskan ini loh, ada dua hewan yang diciptakan Allah. Yang satu besar, yang satu pendek ya. Tapi ini kekuasaan Allah. Juga ada binatang yang lain. Kemudian datang temannya, ya teman tetangganya itu. Nah ini dia bilang begini pada saudara itu, oh Pak Pendeta, dikira pendeta ya. Terus akhirnya berbicara dengan anak ini ya, dibacakan 2 Timotius 3 ayat 15, sejak kecil mengenal Alkitab, perlu mengenal Alkitab. Ini tidak direncanakan ya. Ini suatu kehidupan, suatu perkataan mengambil jalan hayat. Amin. Tidak misalnya aku mau melayani ini ya, tapi entah nanti melayani apa tidak ya. Ini baru tekad sendiri. Itu juga bukan soal salah dan benar ya. Tapi apakah kita mengambil jalan hayat apa tidak? Masalahnya di situ. Kalau benar-benar dia mengambil jalan hayat ya haleluya ya kan. Menata kursi ini pun kami tadi datang pertama kursinya sudah tertata tapi tidak tahu. Nah kita pun bisa misalnya berbagian dalam itu. Kalau kita melakukan dengan kasih ya, walaupun hanya menata kursi mungkin tidak bisa berbicara firman, itu bisa saya katakan mengambil jalan hayat. Amin. Berdoa ya, mendoakan gereja itu juga mengambil jalan hayat. Bukan karena disuruh orang lain, bukan terpaksa, bukan ingin memenuhi kurikulum ya pelayanan, tidak. Tetapi itu timbul dari dalam. Ada satu kasih, kita harus memperhatikan keluarga kita, misalnya orang lain ya. Itu adalah satu kehidupan mengambil jalan hayat. Jadi sangat sederhana, saudara-saudari, Bapak Ibu ya. Kita nggak perlu berpikiran jalan hayat itu seperti si A yang berbicara pinter, yang pakai hem putih dasi, tidak. Jangan berpikiran. Kita menjalani kehidupan sehari-hari yang masak ya, memasakkan untuk keluarganya, itu dengan kasihnya dan memandang pada Yesus, itu menurut saya sudah mengambil jalan hayat. Sederhana ya, bekerja juga dengan baik, dengan tekun, itu pun juga mengambil. Jadi jangan berpikiran mengambil jalan hayat itu kayak yang tidak mungkin kita lakukan gitu. Itu jangan. Itu ya kehidupan kita ini hanya memiliki prinsip hayat. Puji Tuhan. Amin.